Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Firma Seragi. Saya dari kelas PBSI Reguler B Stambuk 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait tentang model pembelajaran. Materi terkait model pembelajaran terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi model pembelajaran menurut para ahli. Yang kedua ada fungsi atau peran dari model pembelajaran. Dan yang ketiga ada contoh dari model pembelajaran itu sendiri. Baik, yang pertama mengenai definisi model pembelajaran menurut para ahli, yaitu Mutrianto dalam Gunarto tahun 2013-15. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Artinya, model pembelajaran mengacu kepada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jadi, model pembelajaran adalah prosedur atau pola yang sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode atau bahan, media, dan alat. Baik, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi atau peran model pembelajaran. Manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran, serta tingkat kemampuan siswa. Menurut Mulyono tahun 2018 halaman 90. Selain itu, adapun manfaat atau fungsi dari model pembelajaran bagi guru dan bagi siswa. Yang pertama, manfaat model pembelajaran bagi guru, yaitu 1. Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran, sebab langkah-langkah yang akan ditempuh sudah sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Lalu yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, yaitu memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian tindakan kelas atau PTK dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas pembelajaran. Lalu manfaat model pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar secara penuh. Dan yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara objektif. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga mengenai contoh model pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh model pembelajaran problem based learning, di mana menurut Ermanelis pada tahun 2016, problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Artinya, model pembelajaran based learning ini merupakan model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan dengan masalah, lalu peserta didik tersebut diminta untuk berusaha dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu model pembelajaran problem based learning memiliki ciri ataupun karakteristik. Karakteristik pada model problem based learning memiliki 3 unsur esensial, yaitu yang pertama, adanya permasalahan. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada siswa. Dan yang ketiga, belajar dalam kelompok kecil berkolaborasi dengan teman lainnya. Adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based learning. Sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning menurut Bransford Einstein dalam Jamie Kirkley pada tahun 2003 halaman 3, diantaranya yang pertama, yaitu
yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif-alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandangan. Lalu yang keempat, melakukan tindakan strategis. Dan yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran problem based learning. Di antara kelebihan problem based learning yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka dapat belajar dan bekerja dalam tim. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau berpikir kritis. Yang kelima, mengintegrasikan teori praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang keenam, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Yang ketujuh, melatih peserta didik terampil dalam mengelola waktu. Yang kedelapan, melatih peserta didik dalam mengendalikan diri. Yang kesembilan, membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Menurut Istiqomah tahun 2018 halaman 211. Lalu yang terakhir, adapun kelemahan atau kekurangan dari model pembelajaran problem based learning. Menurut Sanjaya pada tahun 2007 halaman 219, kelemahan problem based learning diantaranya adalah yang pertama, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencobanya. Lalu yang kedua, perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran model problem based learning atau PBL membutuhkan waktu yang lama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.